Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Soliha pagi hari ini? Mudah-mudahan seperti biasa ya, tetap semangat, tetap sehat untuk belajar. Ya, hari ini bersama lagi dengan Ustazah, kita belajar tematik tema 2D, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Ya, Soli dan Soliha, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut untuk belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Ustazah yang pimpin ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Amin. Ya, Alhamdulillah Soli dan Soliha sudah berdoa sebelum belajar. Ya, Ustazah mengingatkan, kenapa sih kita harus belajar? Agar ilmu yang kita dapatkan hari ini mudah kita pahami dan berkah. Insya Allah kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Soli dan Soliha. Karena menuntut ilmu itu adalah sebagian dari iman. Jadi jika kita ingin meningkatkan iman, maka kita harus terus belajar. Ya, kita sebelum masuk ke materi, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, menulis dan membacakan laporan hasil pengamatan. Yang kedua, menulis hasil pengamatan tentang tempat bermain yang tidak bersih. Untuk mata pelajaran PPKN, tujuannya adalah menuliskan minimal 2 sikap yang dapat mewujudkan persatuan dengan teman. Nah, untuk matematika, menentukan ruas garis pada bangun ruang. Ya, kita langsung masuk ke materi pembelajaran hari ini. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, ada anak-anak sedang bermain. Nah, kemudian baca teks berikut ini. Ustazah akan bacakan ya. Simak dan perhatikan baik-baik. Di halaman sekolah Nina ada lahan untuk berkebun. Lahan itu ditanami tanaman hias. Ada pula tanaman sayuran dan obat. Tanaman hias ditata dengan rapi. Taman di kebun dirawat setiap hari. Rumput-rumput dirapikan. Daun-daun yang kering juga dikumpulkan untuk dibuat pupuk. Kebun di sekolah Nina bersih dan terawat. Tanaman membuat sekolah Nina sejuk dan asri. Ya, pertanyaannya adalah, informasi apa yang kamu peroleh dari gambar dan teks? Ya, yaitu halaman sekolah Nina yang dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Tanaman yang ditanam yaitu tanaman hias, sayur-sayuran, dan tanaman obat. Kemudian kita harus merawatnya dengan baik setiap hari. Oke, kita lanjut ya, Soli dan Soliha ke ayo menulis. Amatilah lingkungan sekolahmu. Tuliskan dalam bukumu bagaimana cara menjaga lingkungan sekolahmu agar selalu bersih, rapi, dan sehat. Ya, Ustazah kasih contoh ya supaya lingkungan sekolah kita tetap bersih, rapi, dan sehat. Yaitu yang pertama, kita harus menjalankan piket kelas. Iya, setiap hari pasti ada yang piket kan? Nah, kita wajib melaksanakannya. Kemudian menyusun bangku dan kursi, meja dengan rapi sehingga susunannya terlihat rapi. Nah, selanjutnya yuk sama-sama membaca teks halaman 60. Silahkan buka halaman 60-nya. Nah, kita baca sama-sama ya. Setelah bermain tanah liat, teras rumah menjadi berantakan. Ada genangan air dan noda kotoran tanah. Nina dan Deli segera membersihkan teras. Lantai dipel agar tidak becek. Tempat yang becek terasa licin jika terinjak. Tempat yang becek biasanya terdapat di daerah yang kotor. Di lingkungan kotor banyak sampah berserakan. Sering sekali tercium bau tidak sedap. Tempat kotor tidak nyaman untuk tempat bermain. Selain tidak nyaman, tempat itu juga tidak baik kesehatan dan keselamatan.
Ya, jadi tidak baik untuk kesehatan dan keselamatan. Di tempat kotor banyak terdapat kuman penyebab penyakit. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah pernah menjumpai lingkungan yang kotor di sekitar rumah? Ya, pasti pernah menjumpainya ya. Misalkan di belakang rumah atau di samping rumah. Bagaimana keadaan tempat yang kotor itu? Keadaannya gimana? Ya, keadaannya pasti sampah berserakan di mana-mana dan bau tidak sedap. Jadi, Soli dan Soliha harus wajib membersihkan dan merapikan sekitar rumah agar bersih, rapi, dan sehat. Jika lingkungan kita bersih, insya Allah kita akan tetap sehat. Oke, kita lanjutnya. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Ada dua gambar nih. Yang satu bermain bola, yang satu bermain bulu tangkis. Permainan manakah yang menunjukkan kerjasama dalam kelompok? Iya, tentunya adalah bermain sepak bola. Bermain sepak bola memerlukan kerjasama dalam kelompok, karena jika tidak bekerja sama, maka timnya tidak bisa bersatu dan tidak bisa meraih juara. Kemudian, bolanya tidak bisa gol ke gawang lawan jika kita bermainnya tidak bekerja sama. Nah, dengan bekerja sama, maka itu adalah manfaatnya hidup bersatu. Manfaatnya hidup bersatu adalah yaitu tadi kita bisa bekerja sama untuk mencetak gol sehingga menjadi pemenang dalam permainan sepak bola. Seperti itu ya Soli dan Soliha. Nah, lanjut. Ruas garis pada bangun ruang. Pada bangun ruang. Yang mana ya? Pasti Soli dan Soliha bertanya, bangun ruang itu yang mana ya Ustazah? Ya Ustazah kasih tahu ya. Bangun ruang adalah sebuah penamaan atau sebutan untuk beberapa bangun-bangun yang berbentuk tiga dimensi. Bentuk tiga dimensi itu yang gimana ya? Oke, Ustazah perlihatkan contohnya ya. Nah, silakan dilihat di sini. Ada kubus, balok, tabung, prisma, kerucut, bola, dan limas. Nah, bangun ruang, kenapa dikatakan bangun ruang? Karena dalam bangun tersebut itu terdapat ruangan di dalamnya. Seperti itu ya, Soli dan Soliha. Oke, mari kita sama-sama menentukan garis pada bangun ruang. Nah, ini ada bangun ruang namanya prisma segitiga. Ya, yang mana ya ruang garis pada bangun ruang? Ya, Ustazah perlihatkan ya. Nah, ini dia garis yang merah ini. Nah, garis yang merah ini adalah ruas garis. Jadi, ruas garis pada bangun ruang itu ada yang ini, yaitu A ke B. AB itu adalah ruas garis prisma segitiga. Nah, pada bangun ruang, khususnya prisma segitiga itu memiliki ruas garis AB, BE, BC, AD, BE, CF, DE, EF, dan DF. Jadi dalam prisma segitiga ini ruas garisnya itu ada 9. Nah, sudah paham ya Soli dan Soliha? Oke. Kalau gitu, kalau sudah paham, silakan Soli dan Soliha buka bukunya dan kerjakan soal halaman 58 nomor 3 dan soal halaman 62 nomor 2 bagian B dan nomor 3 bagian A. Silakan dikerjakan ya Soli dan Soliha, kemudian difoto dan kirimkan ke Ustazah. Oke? Nah, Ustazah berpesan sebelum menutup pembelajaran, jangan lupa sholat 5 waktunya, sholat duha, dan membantu orang tua. Dan banyak-banyak berdoa, semoga pandemi ini segera berlalu dan kita semua bisa belajar kembali di sekolah. Oke, sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.